Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ijat Wahyu Alfiansyah, NIT 0820020112, program studi D4 Transportasi Laut A1. Mohon izin kepada Bapak Ridho selaku dosen pengampu Teknologi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu database ataupun basis data. Yang pertama yaitu pengenalan basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Yang kedua yaitu komponen sistem basis data yang terdiri dari yang pertama yaitu perangkat keras atau sering disebut dengan hardware. Perangkat keras ini umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah seperti komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi yang merupakan program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga yaitu basis data, merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis yang memiliki data masing-masing. Yang keempat yaitu Database Management System atau disebut dengan DBMS, yang merupakan program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS sendiri merupakan software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap yaitu pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS sendiri yaitu Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Workland Interface, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pemakai atau sering disebut dengan user, merupakan salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Adapun beberapa tipe user, yaitu yang pertama yaitu programmer aplikasi, yang kedua user mahir atau casual user, yang ketiga user umum atau end user, dan yang keempat yaitu user khusus atau special user. Terakhir yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis dan data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, ataupun pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuatkan menggunakan aplikasi lain seperti Visual Basic. Yang ketiga yaitu tingkatan arsitektur basis data.
tingkatan arsitektur basis data meliputi yang pertama yaitu tingkat eksternal atau disebut dengan external level, merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal ini terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Yang kedua yaitu tingkat konseptual atau disebut dengan conceptual level, merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Tingkatan ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkatan konseptual ini yaitu semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua yaitu batasan data. Yang ketiga yaitu informasi semiotik tentang data. Yang keempat yaitu keamanan dan integritas informasi. Yang selanjutnya yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu tingkat internal atau internal level, merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan. Tingkat internal ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua yaitu deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penempatan record, pemanfaatan data dan teknik encryption. Di sini ada contoh dari tingkatan arsitektur basis data. Yang paling atas internal atau yang paling atas yaitu external level, meliputi external view. Yang bawahnya lagi yaitu conceptual level atau conceptual level. Di sini ada, dan di bawahnya lagi internal level atau physical level. Di sini ada internal sama. Yang paling bawah yaitu storage database. Lanjut, model-model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya merepresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Model-model basis data meliputi model hierarki, model jaringan, model relasional, dan model berorientasi objek. Yang pertama yaitu model hierarki. Model data hierarki memiliki satu tingkat di atas data flat file yang berkaitan dan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada yang dimiliki oleh kelompok data. Kelebihan menggunakan model data hierarki yaitu yang pertama yaitu ada data akan cepat bisa dilakukan retrieve. Yang kedua yaitu integritas antar data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Selain itu, model data hierarki juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu seseorang yang menggunakan model ini atau model hierarki ini harus benar-benar familiar terhadap susunan basis data. Akan terjadi redundasi data. Di sini saya memberikan contoh dari model hierarki.
Yang kedua yaitu model jaringan, merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki atau model sebelumnya. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root table ketika kita melakukan share terhadap child table. Nah, di sini saya memberikan contoh dari model jaringan. Yang ketiga yaitu model relasional. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel ini saling terhubung, tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Nah, di sini model relasional memiliki kelebihan, yaitu yang pertama yaitu kecepatan dalam mengakses data. Yang kedua yaitu data yang terkenal lebih akurat. Yang ketiga struktur data yang mudah dilakukan modifikasi. Yang keempat yaitu kemudahan dalam membangun maupun memodifikasi program data aplikasi. Selain itu, model data relasional juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antara tabel. Pengguna harus menguasai SQL. Nah, di sini saya memberikan contoh dari model relasional. Selanjutnya yang keempat yaitu model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database, yaitu yang pertama yaitu sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Yang kedua yaitu sebuah basis data hypertext, memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi tidak ideal untuk analisis numerik. Yang ketiga yaitu model database object oriented, adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Nah, di sini ada yang namanya DBMS atau Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengelolaan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau sering disebut dengan software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Contoh dari produk DBMS sendiri yaitu yang pertama Microsoft Access, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Sybase, yang kelima DB2, yang keenam Inggris, yang ke-7 MySQL. Selanjutnya yaitu SQL atau yang disebut dengan struktur query language, adalah bahan query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. SQL sendiri memiliki fungsi yaitu dapat memanipulasi dan mengakses database, sehingga dapat menuliskan beberapa perintah sesuai dengan query yang telah ditetapkan. Misalnya, membuat, menambahkan, mengupdate, dan menghapus basis data, tabel, dan beberapa informasi yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu fungsinya yaitu mampu untuk mengeksekusi query. Fungsi ini, penggunaan dari masukan query tersebut bertujuan untuk memberikan perintah langsung kepada sistem untuk dapat mengelola sebuah sistem database. Contohnya itu fungsi trigger, alter, grant, dan lain sebagainya. Fungsi yang terakhir yaitu dapat mengatur hak asasi user.
hak akses user, yaitu untuk mengatur dan mengelola kebutuhan hak akses tabel, pandangan, dan prosedur database. Tujuan dari adanya hak akses ini adalah tidak lain tidak bukan untuk membatasi akses penggunaan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Nah, di sini ada juga jenis perintah SQL. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL, yang merupakan Data Definition Language atau bisa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL sebagai berikut. Yang pertama yaitu perintah create. Sebuah perintah digunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Contoh, create database nama bawah database. Yang kedua yaitu perintah alter. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom serta menambahkan atribut lainnya. Yang ketiga yaitu perintah rename. Digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Contohnya rename table nama garis bawah tabel garis bawah nama ke nama garis bawah tabel garis bawah baru. Nah, yang keempat yaitu perintah drop. Digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perintah show. Yaitu perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah data atau sebuah tabel yang ada. Jenis yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau yang disebut dengan DML, merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya digunakan untuk menambah data, merubah data, maupun menghapus data pada database. Perintah dalam DML sendiri juga terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu perintah insert. Perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua yaitu perintah select. Pada perintah ini dapat menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Yang ketiga yaitu perintah update. Nah, di sini kamu dapat menggunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja, jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, jadi tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perintah delete. Nah, perintah ini dapat digunakan ketika ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Nah, sekian penjelasan saya mengenai database atau basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.